Tetapi ada satu orang yang menurut saya juga mengejutkan. Ya, memang orang yang diundang hadir ini tidak pada saat jam-jam yang telah ditentukan. Kalau yang lain kan diundangnya setelah pukul 14 sampai malam. Ya, yang calon menteri ada 49 dan yang calon wakil menteri beserta badan-badan itu yang akan menduduki badan jumlahnya 59. Total ada 108. Tapi ada satu orang yang mengejutkan. Siapa dia? Semua orang mestinya sudah tahu, yaitu Pramono Anung. Calon presiden terpilih selama 2 hari pada tanggal 14 dan 15 Oktober yang baru lalu telah mengundang calon menteri dan wakil menterinya, termasuk kepala-kepala badan yang akan menduduki posisinya. Nah, tentu saja ini membuat banyak orang melihat ya, siapa-siapa yang diundang. Apakah ada orang-orang yang tidak pernah terpikirkan untuk masuk dalam jajaran kabinet? Ya, tentu ada. Tapi dalam hal ini saya tidak ingin membicarakan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, ya, para teknokrat, ya, para politisi yang diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara itu. Ya, tidak akan membicarakan mereka, tetapi ada satu orang yang menurut saya juga mengejutkan. Ya, memang orang yang diundang hadir ini tidak pada saat jam-jam yang telah ditentukan. Kalau yang lain kan diundangnya setelah pukul 14 sampai malam. Ya, yang calon menteri ada 49 dan yang calon wakil menteri beserta badan-badan itu yang akan menduduki badan jumlahnya 59. Total ada 108. Tapi ada satu orang yang mengejutkan. Siapa dia? Semua orang mestinya sudah tahu, yaitu Pramono Anung. Yaitu dia calon gubernur daerah khusus Jakarta. Nah, mengapa dia tiba-tiba ikut hadir di sana, diundang juga secara khusus? Tentu Pak Pramono ini yang diakui oleh juru bicara PDI adalah seorang komunikator yang ulung, ya, jago berkomunikasi, mungkin juga jago bernegosiasi. Nah, dalam pertemuan itu yang saya heran dan banyak masyarakat bertanya-tanya, tidak satu pun seseorang yang menyatakan pertemuan itu berisi apa. Ya. Hanya dari pihak calon presiden ya, tidak muncul apa yang diperbincangkan. Begitu halnya dari Mas Pram, itu juga tidak muncul apa yang dibicarakan secara khusus. Ya, tapi untuk setelah sesi itu keluar, ya, Pramono menyatakan hal-hal yang baik saja yang kita diskusikan. Ya. Tapi paling tidak saya mendapat tafsiran, ya, mendapat apa yang namanya gagasan bahwa Pramono datang ke Prabowo ini ada sebuah pesan, yaitu dari Megawati selaku ketua PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Nah, ini tentu pesannya seperti apa yang tidak dikemukakan oleh banyak orang. Tapi yang jelas Pramono menyatakan pertemuan itu membicarakan hal-hal yang baik. Ya, membicarakan hal-hal yang sifatnya positif.
Dan ada satu hal yang dikemukakan secara umum, yaitu saling mendoakan. Ya. Pramono mendoakan agar presiden terpilih nantinya dilantik dengan baik, dengan lancar, dan dapat menjalankan pemerintahan ya dengan baik pula. Begitu halnya Pak Presiden terpilih Prabowo ini juga mendoakan agar Pramono juga terpilih, bisa dilakukan cukup dalam 1 kali putaran. Nah, tentu ini membuat lawan-lawan politik, atau bukan lawan politik lah, karena dalam hal pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati ini kelihatannya tidak berkait begitu tajam dengan politik-politik yang saling mendukung. Ya, tapi hanya figur-figur lah yang paling penting. Ya, karena melalui figur-figur ini akan ketahuan siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Kalau figur itu diterima oleh rakyat, ya dia akan diterima. Ya, paling tidak Pak Pramono pasti setelah pulang atau sebelum datang ke kediaman Pak Prabowo pasti ada pesan-pesan dari sang ibu, sang ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, begitu selesai pasti juga hasil pertemuannya disampaikan kepada sang ibu. Ya, karena nggak mungkin, karena Pak Pramono tadi boleh dikatakan orang yang dapat diterima baik oleh siapapun, ya, oleh Presiden Joko Widodo juga diterima baik, oleh Pak Menteri Pertahanan yang juga calon presiden, ya, yang saat ini menjadi presiden terpilih, itu juga berhubungan dengan baik. Nah, tentu komunikasi ini bisa saja berkaitan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang sudah sangat santer, yaitu bagaimana kader-kader dari Partai PDIP bisa masuk di dalam kabinet Prabowo, ya, yang akan segera bergilir, berputar rodanya pada 20 Oktober yang tinggal hitungan hari saja. Ya. Tapi selama 2 hari, ya, selama 2 hari Pak Prabowo selaku presiden terpilih ketika mengundang calon-calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan itu juga tidak tampak adanya kader-kader yang bersumber dari Partai Demokrasi Perjuangan itu, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak tampak hadir, ya, tidak tampak diundang. Apakah itu suatu pertanda bahwa dialog antara Pak Pramono dengan Pak Presiden terpilih ini, ya, sudah ada semacam keputusan, oke lah Partai PDIP karena belum menyodorkan nama-nama orangnya, ya, untuk dapat diusung ke wadah kabinet Indonesia Maju di masa kepemimpinan Prabowo itu. Ya, sekalipun sebelumnya santer sekali ada nama-nama yang akan dipanggil seperti Anwar Anas, ya, terus ada Gunawan Budi, ya, sekalipun Gunawan Budi itu bukan kader, tetapi hubungan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sangat baik, bahkan pernah menjadi ajudannya ketika Ibu Mega menjadi presiden, ya, itu hubungan baik. Tapi bagaimana lagi, ya, ini Pak Budi ini memang juga masuk, tapi kok juga dicopot dari kepala BIN gitu, ya, Badan Intelijensi Nasional itu, ya.
Kok kelihatannya agak aneh, hanya tinggal hitungan hari aja masa kepresidenan atau masa kekabinetan Pak Jokowi itu tinggal ngitung hari, nggak sampai 1 pekan, ya masih menggunakan kewenangannya untuk mencopot seseorang. Nah, ini memang luar biasa. Nah, itulah perbincangan-perbincangan yang masih sangat rahasia itu oleh Pak Prabowo dengan Pak Pramono sekaligus penjembatan dengan Ibu Megawati. Tapi paling tidak ini menimbulkan efek tertentu yang tadi sudah saya katakan, ada hubungannya dengan calon gubernur yang lain, yaitu Ridwan Kamil dengan Suswono dan siapa ya, Dharma Gun itu, artinya Dharma Bung Rugen dan Gun Werdana itu menjadi sorotan tertentu. Ya, padahal Pak Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya adalah usungan, dukungan ya, dari Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo, tetapi dia tidak ikut dipanggil, malahan pihak lain yang diundangnya dan sekaligus memberikan doa agar Pak Pramono bisa menang dan dalam hitungan sekali putaran saja. Tentu hal ini membuat ya apa ya, secara mental lah ini berpengaruh kepada calon kontestasi yang lain, ya, calon gubernur yang lainnya. Itu saja yang bisa saya kemukakan pada saat ini. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Bye-bye.